Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenikmatan, yang kenikmatan diberikan kepada kita. Namun insyaallah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada Allah itu besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Salat dan salam kita sanjungkan kehibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua besok menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatul khusus. Karena syafaat baginda Rasul itu ada namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung. Kalau syafaatul uzma itu semua orang mendapatkan syafaat. Tapi kalau syafaatul khusus insyaallah orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah baginda Rasul, membaca sholawat dan lain sebagainya, itu insyaallah yang akan mendapatkan syafaatul khusus dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita sama-sama mengkaji, mempelajari, membaca kitab Nashaihul Ibad, seyogyanya kita mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita, supaya menjadi wasilah bagi kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala dinah wa nikmatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, thumma khususun Syaikhul Qadir al-Jilani wa khususun Syekh Shihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa khususun Syekh Nawawi al-Bandani wa jami'i asakir min madrasatul Qudsiyah wa min mahditul ulum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha karami. Amin tazakurin jiranum bizi salami mazat tada mu'ajjara min muqlatim bidami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi
بلغ مقام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Wayadfanuna mautahum wala ya'tabiruna. Kita meneruskan kemarin, mari kurang sedikit 6 perkara yang merusak hati. Yang terakhir nih, yang terakhir, wayadfanuna, dan kalian mengubur mautakum, orang mati di antara kalian semua, wala ya'tabiruna, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran. Kemarin sudah kita baca itu. Jadi kita sering mengantar jenazah ke pemakaman. Kita tahu mayat itu dikubur, kita tahu mayat itu didoain juga di sana, tapi banyak orang-orang yang mengantarkan itu tidak mengambil pelajaran. Artinya apa? Bahwa ketika mati tidak ada yang dibawa apapun kecuali hanya amal. Tapi banyak, mohon maaf, dari yang mengantar, yang ditinggal mati, orang yang menyaksikan, banyak sekali orang-orang yang meninggalkan sedekah, meninggalkan sholat, duitnya berlebih, tidak mau berzakat. Banyak, ada nggak kira-kira? Banyak. Artinya kalau belum melaksanakan ini berarti tidak mau mengambil pelajaran. Padahal itu pelajaran yang luar biasa. Makanya kata baginda Rasul, ada 2 guru kita. Yang pertama itu guru yang bisa berbicara, yang banyak berbicara, yaitu Al-Quran. Yang kedua, pelajaran atau guru yang tidak bisa berbicara, yaitu kematian. Kematian itu guru, karena kita menyaksikan, dan mereka itu orang-orang yang sudah meninggal ini, harta yang mereka kumpulkan ditinggalkan, anak-anak yang ganteng-ganteng ditinggalkan, istri yang cantik ditinggalkan. Nggak mungkin istri cantik suaminya mati ikut dikubur. Begitu juga istri yang meninggal, tidak mungkin walaupun sesetia apapun sang suami tidak mau dikubur kalau masih hidup. Makanya kalau cinta sehidup semati ya sehidup aja. Kalau mati nggak ikut bareng, mati sendiri-sendiri. No. Ruya aila yatadzakkaruna lil mauti, yakni tidak mau berpikir, berangan-angan tentang kematian. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra, sesungguhnya kuburan, awwalu manazilil akhirah, mendasar terangkan ini, yaitu pertama dari rumah akhirat atau perkampungan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dau aisaru minhu,
apabila orang itu dikubur, di alam kubur dia selamat, maka dia akan mudah sesudahnya. Kesononya lebih mudah. Kalau kita di alam kubur dikasih raudhah min riyadil jinan, dijadikan kubur kita itu pertamanan dari pertamanannya surganya Allah Subhanahu wa taala, nanti proses kesananya hisab di padang mahsyar dan sebagainya itu akan lebih mudah. Makanya sering dibacakan oleh jamaah kita, jamaah tabligh itu, bahwa Sayyidina Umar itu kalau lewat makla kuburan itu sering nangis. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa di kuburan ini kalau selamat dia akan selamat, selanjutnya kalau celaka kesononya lebih susah. Saking sedihnya Sayyidina Utsman itu kalau lewat kuburan itu sampai nangis jenggotnya itu basah. Sampai itu berarti kan nangisnya bukan cuma merebes mili, nangis beneran. Itu mikir kesananya. Kalau kita kan enggak, lewat kuburan cengenges. Bahkan ada itu kalau kita lihat YouTube, lihat berita itu orang pada pacaran di kuburan Cina. Lihat kuburan malah pada pacaran. 11 serah ingat akhirat bener. Padahal ke kuburan itu supaya ingat akhirat, malah kuburan buat pacaran. Nah, ini naudzubillah min dzalik ini. Wa illam yamju minhu fama ba'dahu asadu minhu. Kalau tidak selamat di kuburan, nah, di alam kubur maksudnya kuburan itu, di alam kubur ini kok tidak selamat, maka kesananya lebih berat. Wah, di alam kuburnya ditanya malaikat nggak bisa jawab, dikebukin, udah besok di akhirat ditenteng tuh sama malaikat Jabaniyah, dibanting-banting. Kalau sinetron apa itu yang malam tuh yang ada wali band itu, nah, ini kata Ustadz Untung dibakar bolak-balik dipanggang bolak-balik itu sinetron apa itu. Itu di sono gitu, berat hukumannya, berat besok di akhirat kalau di kuburnya tidak selamat. Makanya kita persiapkan. Berarti kita ini dong apa namanya, takut ibadah itu karena takut disiksa kubur. Bukan cuma itu salah satu. Yang paling utama itu ibadah kita itu mencari ridho Allah dan tunduk kepada perintah Allah, membuktikan bahwa kita ini berusaha menjadi orang yang bertakwa. Itu karena takwa itu kan apa, takwa itu ininya definisinya. Takwa itu yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahwa kita sadar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol innalil mauti faraghun faza'an. Sesungguhnya di dalam kematian itu adalah faza'an. Faza'an itu ngegetke apa sih? Mendadak. Sesungguhnya untuk kematian itu fazaan adalah mengagetkan. Karena mati itu tidak ada direncana, Pak. Enggak ada sampean Pak Jumanto, saya mati umur 67 tahun. Itu direncana tanggal sekian. Enggak ada. Ada yang di cita-cita macam-macam, sebentar umur 60 tahun saya berangkat haji, ternyata baru umur 52 wassalam. Nah, itu kalau cita-cita gitu masih bagus. Ntar umur 60 tahun saya mau mendirikan sanggar karaoke. Ada cita-cita yang jelek. Ternyata baru umur 59 lebih 11 bulan 11 hari meninggal. bisa jadi itu. Kenapa? Mati itu datangnya mendadak.
Fa idza ata ahadukum wafata akhihi falyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika datang kepada salah satu kalian semua dan meninggal saudara kalian, kalau ada saudara kita ada yang meninggal, apa yang kita ucapkan? Kata baginda Rasul, falyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita, lillahi itu milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita, ilaihi kepada Allah itu raji'unnya orang-orang yang pada kembali. Kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini jadi kita kalau orang ada saudara kita, tetangga kita, mohon maaf nih, walaupun tetangga kita tuh kadang ngeselin ya Bu. Ada nggak tetangga yang ngeselin? Oh, ada yang ngeselin, jengkelin, gedegin gitu. Kalau umpama ada keluarganya yang kena musibah, jangan alhamdulillah mati kue, ojo itu. Jangan, tetap kita disunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita malah keseneng, oh alhamdulillahirabbil alamin, kapok kowe mati juga, rese banget sih ya gitu. Nah, namanya enggak simpati dan empati ini namanya. Terus didoain ini mayat, Allahumma ktubhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, tulislah dia si mati tadi di hadapanmu ya Allah, fil muhsinin, dalam golongannya orang-orang yang baik. Jadi ada tambahannya. Kalau kita doain, kita dengar saudara kita ada yang meninggal, tetangga kita ada yang meninggal, selain setelah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terusin Allahumma ktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi illiyin, dan jadikanlah buku catatan amalnya si mayit ini fi illiyin, tertulis di dalam surga illiyin. Wah, gitu didoain. Jangan terbalik, ya Allah alhamdulillah udah mati, moga-moga masuk neraka. Jangan gitu, jelek banget, itu kelihatan gedeknya ini. Ya doain walaupun gedekin gitu, ya Allah semoga kesalahan-kesalahannya Engkau ampuni ya Allah. Tetap kita doain, jangan dibalik doanya yang jelek-jelek, jangan doain yang bagus-bagus. Ntar kalau kita doain jelek, malamnya datengin, ayo we kapok we. Wa khluf akibahu fil akhirin, dan ya Allah semoga Engkau jadikan penggantinya di hari kemudian, di kemudian hari, kemudian Engkau ganti dia si almarhum ini kebaikannya di kemudian hari Engkau balas ya Allah, gitu loh. Nah ini makanya kita kalau doain mayit itu, ya Allah jembarkan alam kuburnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburnya itu pertamanan dari pertamanan surganya Allah. Seburuk apapun tetangga kita, hilangkan dendam, jangan sebutin kejelekannya terus, kasihan dia akan diadab kalau kita sebutin kejelekan terus. Wah, itu yang biarin aja mati, yang tukang nyopet itu setuju ungkit semua, jangan, kasihan beban-beban ini. Allahumma la tahrimna ajrohu, ya Allah, ini panjang ini doanya ternyata. Allahumma ya Allah, la tahrimna ajrohu, jangan Engkau tutupin, jangan Engkau tutupin untuk kita ajrohu, pahalanya, jangan Engkau tutupin pahalanya ya Allah, Engkau
Maksudnya itu kebaikannya itu jangan sampai ketutup pahala-pahalanya. Wala taftina ba'dahu, dan jangan engkau jadikan fitnah setelah kematiannya untuk kita, atau ba'dahu itu setelah kematiannya. Jangan engkau jadikan fitnah setelah kematiannya. Jangan. Makanya itu di doa mayit itu ada, kalau nyolatin itu, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau halang-halangi kebaikannya, pahalanya, dan jangan engkau jadikan fitnah setelah peninggalnya. Itu banyak yang setelah sepeninggalnya itu fitnah, biasanya rebutan warisan biasanya. Rebutan warisan, sono tanah sono milik aku, tanah sono. Itu akhirnya kakak beradik, kadang saudara musuhan itu sampai kiamat itu kadang gara-gara rebutan waris. Itu kan kasihan si mayit ini. Karena saya terangkan kemarin di pengajian malam Senin bahwa mayit itu dalam keterangan kitab I'anatul Thalibin, sarahnya Fathul Mu'in, itu dijelaskan bahwa mayit itu tiap malam Jumat pulang ke rumah, rohnya dikirim Allah pulang ke rumah, ngeliatin bapak-bapak, ibu-ibu yang menikmati warisannya, pulang dia nengokin, anakku lagi ngapain ya. Pas lagi pulang gitu, pas anaknya main judi, sedihnya luar biasa, dia nangis. Pas pulang itu anaknya lagi berbuat maksiat yang lain gitu, sedih. Dia si mayit ini, si ruh ini, dia berkata, wahai anak-anakku, kalian makan hartaku, kalian menikmati baju-bajuku, kalian tempati tanahku, kalian nikmati duitku, namun kalian tidak ingat kepadaku. Ingat kepada almarhum apa? Dengan apa? Mendoakan. Makanya ada namanya istilah orang Ahlussunnah ahli sunnah wal jamaah itu ibda'us sawab. Makanya kita malam Jumat itu ada ibda'us sawab, itu mengirimkan doa pahala Fatihah untuk si bapak ini. Makanya ila ruh, itu kita sebutin itu ruh kita, supaya Fatihah kita, doa-doa kita, baca Yasin kita, pahalanya yang untuk mereka, bukan isinya. Kalau isi kandungannya Al-Quran untuk yang masih hidup, ngerti nggak Bu, Pak? Kita membaca Yasin, bukan kandungan Yasinnya yang kita kirimkan, tapi pahalanya membaca itu kita kirimkan si mayit. Kalau kandungannya nasihatnya untuk kita, orang mayit dinasihati udah nggak bisa dakwah lagi. Ini jalan sangat salah mempersepsikan. Al-Quran kan untuk orang hidup, ngapain orang mati dibacain Yasin? Pahalanya gundul. Ini yang dikirim itu pahalanya, bukan isinya. Kalau isi kandungannya untuk kita, makanya kita mempelajari, membaca Yasin, kali-kali membaca artinya, itu untuk kita. Tapi pahalanya kita kirimkan saudara kita, paman kita, pakde kita, mbah kita, bapak kita yang sudah meninggal. Semoga pahalanya ngalir untuk mereka, berbagi. Kalau gitu sama Pak, bersedekah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang tamu ini bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada untuk kami ini pahala untuk almarhum ibu saya? Umpama saya bersedekah, ini sedekahnya pahalanya untuk ibu saya. Kata Rasulullah, oh bisa. Pahalanya untuk ibu. Oh ya, kalau begitu ya Rasulullah, kebun yang ada di depan Masjid Madinah saya sedekahkan semua, pahalanya untuk ibu. Pahalanya yang ngalir. Kalau sedekahnya yang menikmati siapa? Ya orang yang masih hidup. Bener gak? Ditanam kurma, masuk kurmanya nih makan nih, ya nggak mungkin. Paham nggak maksud saya? Yang dinikmati ahli kubur itu pahalanya, transfer pahala. Kalau zahirnya, isinya itu untuk yang hidup. Jadi kita kalau mohon maaf tuh ngaji 1 sampai 7 hari, 40 hari, itu pahalanya yang ngalir, makanannya yang nikmati kita. Wah, kalau mayitnya nikmati makanan kita, ya berarti dia masih hidup, nggak jadi mati. Itu.
Harus bisa membedakan. Rawahu Tabrani, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tabrani. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a bi mauti muslimin, barang siapa yang mendengar kematian seorang muslim, dengar kabar nih ada saudara kita, tetangga kita, atau orang yang mana kita nggak kenal tapi ada berita kematian, ya kan? Muslimin ini syaratnya muslim. Fada'alahu, maka orang itu mendoakannya, langsung kita buru-buru mendoakan. Bi khairin, dengan kebaikan, ibu doain yang baik, jangan yang jelek. Doainya yang baik. Kataballahu lahu ajroman adahu hayyan, maka Allah akan mencatat orang yang mendoakan itu pahalanya si mayit, pahalanya orang-orang yang menengoki si mayit ketika masih hidup. Ngerti nggak? Jadi orang-orang yang nengokin mayit itu kan pahalanya banyak. Itu kita doain dikasih pahala yang sama mereka. Kalau orang itu ada 10 orang yang nengokin si mayit waktu masih hidup, bersilaturahmi itu, yang nengoki 1000, maka kita dapat pahala seperti 1000 orang yang nengoki. Enak apa enggak? Itu cuma doain doang loh. Aku enggak bisa Pak Ustadz doain nganu pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa kita aja. Enggak harus bahasa Arab. Setelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah semoga si mayit ini diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, ditempatkan di tempat yang mulia. Itu aja udah cukup. Itu sampean dapat pahala seperti pahalanya orang-orang yang nengokin si mayit ketika masih hidup. Oh, yang nengokin kapan? Yo kapan-kapan, itu dihitung semua tuh. Karena di sini sifatnya umum tuh. Wasabba'ahu mayitan, dan pahalanya seperti orang-orang yang mengiringi jenazah si mayit tadi. Ada orang-orang yang ke kubur itu, ya kan, yang barengi ke kubur. Kalau yang mati ini orang biasa, mohon maaf nih, biasanya yang nengokin ya orangnya sedikit ya, umum lah, nggak terlalu banyak. Kalau orangnya agak jahat lebih sedikit lagi. Kalau orangnya baik banyak. Kalau orangnya itu soleh, ulama, wah berjibun. Makanya kalau ada ulama meninggal doain. Wah ini, kalau ada meninggal nih seorang kiai, langsung doain. Paman nih contohnya Ustadz Jinuddin MZ gitu kan, waktu meninggal terus kita buru-buru langsung ikut doain. Wah itu kan banyak banget itu yang ngiringin jenazah. Kita tercatat pahalanya sebanyak itu. Baru tahu ya? Iya, makanya kita cuman gini doang meninggal. Oh, mati toh. Gitu doang. Paling banter cuma sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita doain. Pakai bahasa apa? Semampu kita. Kalau memang kita bisa bahasa Arab yang tadi, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, mana ya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firlana walahu, umpama bisa itu pakai bahasa itu. Kalau nggak bisa, pakai bahasa kita. Allah itu paham bahasa sampean. Jangankan bahasa manusia, bahasa kodok aja Allah paham. Jangan pusing. Karena Allah itu maha mengetahui. Doa itu nggak harus pakai bahasa Arab kecuali dalam sholat. Jadi kalau sampean itu mau doa selain dalam sholat pakai bahasa kita, justru kita ngerti maksudnya. Sampean doa panjang ngapalin tapi nggak ngerti maksudnya, malah bingung ini doa apa toh. Mending sampean pakai bahasa sampean sendiri. Ya Allah, jadikanlah umur saya manfaat barokah di usia kami yang tersisa ini. Ya Allah, jadikanlah kami istiqomah beribadah, ringan meninggalkan kemaksiatan. Kan paham kita. Nah, coba kalau pakai bahasa Arab, waduh malah susah, apa artinya nggak ngerti. Mending pakai bahasa kita jelas. Kalau di luar
Sholat. Kalau di dalam sholat ya sesuai yang kita diajarkan, itu jangan dibalik. Sholat itu terus kita boleh sujud diperpanjang pakai doa gitu, kita kenceng doanya itu, ya Allah saya udah duda lama, cepet ya Allah kasih istri. Ya batal sholatnya. Batal. Nah, kalau sholat, kalau mau doa pas sujud itu di hati aja, hatinya yang ngomong, mulutnya diem. Kalau doa yang di luar doa dalam sholat. Tapi kalau sholat doa yang sudah diajarkan dalam sholat ya ucapkan, tapi jangan kenceng-kenceng, takut kalau pas jamaah ganggu tetangganya. Sampean doa kenceng banget lu, baca tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kanan kirinya mau keganggu. Ya, pelan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Makanya anak kecil yang nggak ngerti itu di sebelah kita kan dia nggak ngerti, ngertinya itu dia ngikuti. Dia nggak paham yang dibaca apa. Anak saya itu ngikuti itu. Kalau tahiyat itu apa yang dibaca? Dia dengarnya doang. Boleh nggak? Anak kecil boleh, kalau sampean ya nggak boleh. Kalau sampean ya harus itu. Rawahu Daraqutni, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Daraqutni. Nah, ini bab yang kemarin menjelaskan tentang 6 perkara yang menjadikan fasadul qalbi, rusaknya hati. Ini yang terakhir, yaitu kita sering mengiringi mengubur jenazah, namun kita jarang mengambil pelajaran. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kalau enggak kita bahas selanjutnya, makalah selanjutnya. Masih ada waktu ya? Ya, Ibu ada pertanyaan, Bu? Nah? Enggak. Kalau enggak ada kita lanjutkan. Wal maqalatu tsalisata asyarata, makalah yang ke-13. Qala aidon, qala di sini Rasulullah ini. Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aidon lagi gitu, telah bersabda lagi. Man arada dunya, barang siapa yang menghendaki dunia, waqtaroha, dan memilih dunia, alal akhirati, mengalahkan akhirat, akhabahullahu bisitti uqubatin, maka Allah akan menyiksa dengan 6 siksaan. Barang siapa yang memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka Allah akan siksa orang tadi dengan 6 siksaan. Salah satun fid dunya, yang 3 akan Allah timpakan di dunia. Wa salah satun fil akhirah, dan yang 3 lagi besok akan ditimpakan di akhirat. Jadi kalau orang milih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka orang itu akan disiksa dengan 6 perkara. 3 ditimpakan di dunia, yang 3 lagi besok dipending di akhirat. Apa itu? Wah, ini ammas salasu, adapun yang 3, allati hiya fid dunya, yang akan ditimpakan di dunia, fa'amalun laisa lahu muntaha. Yang pertama yaitu angan-angan yang tidak ada puasnya, berpikiran angen-angen terus, apa namanya ya, ngayal, menghayal yang tidak ada putusnya. Wow, menghayal, ya Allah gini-gini, ini tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba jeblok dari langit jatuh emas 1 karung gitu. Ayo. Itu kalau amal mikir dunia kan gitu, kerja kagak kepengen sugih gitu kan, tiba-tiba gitu ya, terus itu tiba-tiba ada orang bawa motor, tasnya
duitnya setas jatuh gitu terus dia lupa. Itu orang butuhnya mikir yang enggak gitu, yang tidak masuk akal. Ada enggak gitu? Ada, banyak berpikir gitu. Apa tiba-tiba ngimpi gitu ya, terus ditunjukin dalam mimpi gitu, suruh gali tanah di ini gitu, entar ada emasnya. Itu amal, itu apa namanya, menghayal. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. menghayal gitu, tiba-tiba gitu pas bangun jam 2:30 gitu ngimpi, Pak Abu, kamu di belakang pintu itu kamu gali kira-kira 0,5 meter, di situ ada kendi emas. Menghayal tuh, itu menghayal ternyata. Wah, ngimpi kagak, menghayal iya. Ada dulu pernah kok, zaman dulu itu menteri siapa itu yang pernah gali harta karun itu kan, pernah itu kan kebohong dengan ramalan itu. Masa Allah, digali itu berapa meter dalamnya, zong ternyata. Kan ngeri kalau gitu. Iya, zong kan, aduh gitu. Jadi itu siksaan nggak? Siksaan Pak, itu siksaan. Berhayal yang tidak ada putusnya itu siksaan. Ya kalau mau berhayal boleh Pak. Ya Allah, saya berhayal tentang akhirat itu, mati bisa menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka, itu bagus tuh. Terus di sana saya bisa menjawab, terus ditempatkan di raudhah min riyadil jinan. Wah, itu baru bagus itu. Wah, itu menghayal tentang dunia, tiba-tiba kenalan sama orang gitu ya, terus apa namanya, suruh apa, benerin apa, terus pulang-pulang disangun duit cegepok. Itu dunia itu menghayal. Ya kadang-kadang ngepas sih, tapi ya nggak gitu-gitu amat itu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, masalal insana wal amala wal ajala. Rasulullah membuat perumpamaan, contoh antara manusia, amal, angen-angen apa tadi? Angan-angan apa tadi, lebih ekstrim, berhayal, wal ajala, dan kematian. Jadi Rasulullah itu bikin perumpamaan antara berhayal dan kematian. Fama salal ajal, maka diperumpamakan ajal itu ila janibihi, di sampingnya. Ajal itu di sampingnya. Wal amala, sedangkan angan-angan, berhayal itu amamahu, di depannya. Fabainahua, dan diantaranya itu si orangnya. Yatlubul amal, yang mencari angan-angan tadi, mencari cita-citanya gitu. Yatlubul amala amamahu, mencari cita-citanya yang ada di depannya tadi. Id atahu, tiba-tiba datang apa, al ajalu, kematian. Lagi ngelamun asik-asiknya gitu kan, malaikat Israel lewat gitu. Kan ini id atahul ajal, tiba-tiba ajal datang. Fahtalajahu, maka mencabut apa, ajal. Ya selesai udah. Jadi kita berangan-angan, kita berhayal gitu kan. Hayal kita itu lagi asik-asiknya gitu, tiba-tiba malaikat Israel datang. Ini yang dihayalkan bukan akhirat nih, berhayal tentang dunia. Tiba-tiba malaikat Israel datang lah kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angan-angannya belum tercapai, kematiannya sudah datang. Ingtaza'ahu, yaitu ya tadi mencabut
ajal tadi mencabutnya, ya artinya rohnya pisah dari jasad pada saat itu. Rawahu Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dunya. Masih 7 menit, lumayan ya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kam mim mustaqbilin yauman la yastakmiluhu. Banyak orang-orang yang menghadapi hari, belum sampai dihadapi hari itu, masih pekerjaan atau sesuatu belum sampai selesai di hari itu, tiba-tiba kematian datang. Banyak enggak? Banyak. Kita hari itu mau menyelesaikan apa gitu, tiba-tiba sudah datang kematian. Akhirnya apa yang kita hadapi belum selesai. Mas Firman tugas dari kantor hari ini harus kelar nih, tak wah ngetik cakep gitu. Setelah pusing ngadepin, lupa napas. Nah, belum selesai. Udah keduluan ajal. Banyak sekali, banyak Pak, banyak. Wa mungtadzirin ghadan layab luhuhu, dan banyak sekali rencana, mustaqbilin itu rencana untuk hari esok itu belum sempat dikerjakan, sudah keduluan datangnya ajal. Kadang ada yang rencana bagus, tahun depan insya Allah saya mulai nabung untuk haji, gitu kan, udah bagus kan, karena utang-utang udah lunas, wah itu bagus banget tuh. Ternyata nyampe tahun depan umur kita nggak nyampe, keduluan datangnya mati. Ya, banyak sekali, banyak. Walau nadartum ilal ajali wa masirihi la abghadtumul amal wa hururahu. Kalau kalian mau berangan-angan, sangat saya artikan berangan-angan, nadartum melihat aslinya. Kalau kalian mau berangan-angan tentang ajal dan perjalanannya ajal, maka kalian akan benci dengan ngelamun apa tadi? Berangan-angan dan tipu dayanya. Kita akan nyesel, kita akan benci dengan angan-angan. Alah, apa cuman ngelamun doang, berkhayal doang. Kita akan menghindari kalau kita mau berpikir tentang ajal dan perjalanannya. Kenapa? Keangan-angan berkhayal tadi sedikit banget mungkin bisa tercapainya. Tapi kalau ajal pasti. Makanya kalau berkhayal Pak Bari, berkhayal akhirat, wah aman udah. Kalau berkhayal tentang akhirat, insya Allah akan menambah tekun ibadah. Saya mati, terus ditanya malaikat man robukat, sampai akidah selesai bisa semua, terus dijadikan kuburan saya itu raudhah min riyadil jannah, datang di situ bidadari yang cantik. Wah, semangat kita jamaahnya, semangat kita ngajinya. Makanya kalau ngaji sesaat itu pahalanya seperti 1000 rakaat sholat. Kita sholat nggak pernah sampai 1000. Wah, kita pahalanya segede itu. Makanya kalau ada waktu pengajian yang bermanfaat, silsilahnya ngaji itu mutasil terus dari guru-guru sampai Rasulullah, insya Allah ilmu kita manfaat, kita ikut ngaji. Ya, insya Allah manfaat. Rawahud Dailami. Yang pertama tadi, yang kedua, wa khirsun ghalibun laisa lahu qanaatun. Siksaan yang kedua adalah rakus yang menguasai. Jadi menguasai diri seseorang tadi sifat rakus, yang ghalibun itu mengalahkan yang lain, berarti kan menguasai diri seseorang sehingga di dalam hatinya itu udah punya satu kekayaan, masih ngincer kekayaan yang lain. Laisa lahu qanaatun, di hatinya itu tidak ada qanaah, nerima. Orang lain, wah dia bisa beli mobil nih, wah
Wah, dia kejar itu supaya bisa beli mobil banting tulang. Kadang haram-haram juga nggak apa-apa, sigat kalau masih ada kesempatan. Nah ini biasanya Pak, orang yang khirsun, yang rakus itu tidak mikir halal haram. Biasanya ini kalau masih mikir haram itu masih bagus. Artinya dia tetap berusaha untuk nyamai tetangganya kaya tapi dengan jalan yang benar, itu masih bagus. Tapi biasanya kalau sudah namanya sifat rakus masuk, itu nggak peduli, nggak akan memperdulikan itu duit dapat dari halal atau haram. Kalau perlu jualan narkoba gitu bahasanya. Yang penting dapat duit. Nah ini yang kalau sudah dikuasai sifat kayak gini bahaya. Laisa lahu qanaatun, enggak ada rasa terima kasih, nerimo itu enggak ada. Kalau bahasa Jawa nerimo. Kalau qanaah itu ya legowo. Dikasih Allah rezeki sekian ya alhamdulillah. Dikasih Allah bisa jalan ke masjid, bisa ibadah, alhamdulillah. Makanya kata Gus Baha itu semesti mau jadi wali itu gampang syaratnya. Syaratnya gampang. Banyak bersyukur. Kamu minum itu kayak gini nih, saya contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syaratnya cuma gitu doang. Tapi prakteknya susah. Apalagi Pak Jimanto, wah pulang olahraga, wes segelas itu sekali doang. Bismillahirrahmanirrahim. Blak. Alhamdulillahnya lupa. Bener nggak? Banyak kita itu serius kecapean gitu, udah langsung buka. Kadang mohon maaf nih, bismillahnya aja kagak langsung blok. Wah, itu makanya banyak-banyaklah kita bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur dijauhkan kita dari sifat rakus. Usahakan juga kalau kepingin boleh, tapi usahakan semaksimal mungkin untuk mengkonsumsi perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari makalah dalam kitab Nashihul Ibad. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadikan bekal motivasi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita semua, baik yang mendengar, yang hadir, mungkin yang nonton YouTube-nya ini, dijadikan semua hamba-hamba Allah yang selamat fid dunya wal akhirah. Kita tutup pengajian ini dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniyah wa liknatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulangi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.